Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Apa kabar buat kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat tentunya. Dan kali ini aku tuh akan share mengenai cara jitu buat cewek muncrat berkali-kali. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi yang harus kalian ketahui, ini konten untuk para pasutri yang udah punya pasangan halal ya beb ya. Jadi bolehlah simak sampai selesai. Nah gini, dalam suatu pernikahan itu kan beb ada suami dan istri. Nah itu kan udah pasti ya beb ya, nggak mungkin kan ada lakinya bini kagak ade. Namanya bukan pasangan pasutri lagi kan ya. Nah jadi yang harus kalian ketahui, antara suami dan istri itu, pasangan ini kepuasan seksualnya itu sangat penting dalam suatu hubungan rumah tangga. Nah jadi yang namanya hubungan suami istri atau hubungan pernikahan itu haruslah hubungan yang menyenangkan, yang nyaman satu sama lainnya bagi kedua belah pihak tentunya. Nah jadi diwajibkan antara suami dan istri itu harus mengeksplor di setiap bagian-bagian tubuh pasangannya ya beb. Nah itu kan termasuk kewajiban ya, jadi nggak bisa enggak gitu ya. Jadi kalau kalian kepengen buat istri kalian itu muncrat berkali-kali, orgasme berkali-kali, nah salah satunya caranya itu harus mengeksplor bagian-bagian tubuh istri dari ujung rambut sampai ujung kaki ya beb ya. Jadi nggak bisa beb kalau kalian pengen bercocok tanam terus kalian langsung main sodok. Nah itu kalau untuk muncrat berkali-kali agak susah. Jadi lebih bagus semua itu dilakukan dengan pemanasan dulu. Nah itu step yang benar ya. Nah gimana sih caranya biar istri itu muncrat berkali-kali? Nah yang pertama itu adalah kalian itu harus tahu dulu bahwa momen yang penting atau kunci gemuknya itu ada di bagian foreplay. Nah kalian harus lewati step ini dulu beb, ya namanya foreplay. Nah jadi saat kalian melakukan foreplay, jangan terburu-buru, jangan cepet-cepet, paham ya? Nah jadi foreplay yang waktunya itu sangat cukup atau lama, nah itu bisa membuat pasangan kalian itu menjadi bergairah dan juga bisa membantu istri untuk mencapai yang namanya orgasme. Nah jadi selain itu ya, selain istri, nah yang namanya foreplay juga perlu untuk suami. Jadi jangan wanita aja yang dikasih foreplay, laki juga butuh foreplay beb. Nah jadi harus imbang ya, jadi jangan timpang lah ya. Kalau timpang tuh kagak enak. Jadi kalau bisa dua-duanya dikasih foreplay, jadi sama-sama enak gitu ya. Jadi enaknya tuh kagak sendiri gitu ya. Jadi di saat kalian memberikan foreplay, jelajahilah tubuh pasangan kalian. Nah lalu yang nomor 2 adalah komunikasi. Jadi kalian harus berkomunikasi dengan pasangan kalian. Kalian tanya di bagian tubuhnya ini di mana yang paling dia suka kalau dikasih foreplay. Buatnya gini, pengen di bagian mana yang terlama dikasih foreplay itu. Misalnya nih pasangan kalian suka di bagian gunung kembar. Nah di bagian gunung kembar itulah waktu yang terlamanya ya beb ya. Nah jadi itu membuat pasangan kalian itu menikmati enak-enak, terus dia bisa merasakan sentuhan pasangannya. Karena kalau kalian saling berkomunikasi, kalian itu tahu letak
nyaman bini kalian itu di mana gitu ya. Nah jadi para suami itu jangan takut Beb untuk bertanya, karena setiap wanita itu letak titik sensitifnya itu beda-beda gitu. Jadi misalnya gini, 100 wanita tuh nggak semuanya letak sensitifnya itu di gunung kembar, beda-beda, ada di tengkuk, telinga. Nah makanya itu harus dibicarakan ya Beb ya, harus dipertanyakan. Jadi komunikasi itu sangat penting menurut aku. Nah jadi saat kalian mengeksplor bagian tubuh pasangan kalian, sentuhlah dengan kelembutan gitu ya, dengan pelan-pelan, jangan kasar. Nah jadi di saat kalian memberikan foreplay, lakukanlah variasi dalam tekanan dan kecepatan, dan itu bisa meningkatkan sensasi dan juga bisa membantu sang istri mencapai orgasme berkali-kali. Nah lalu di nomor berikutnya adalah gaya seksual. Nah jadi kalian pertanyakan kepada istri itu suka di gaya yang seperti apa, atau istri itu gaya ternyamannya itu di mana yang bisa membuatnya itu lebih menikmati gitu sensasinya. Jadi gaya itu juga berpengaruh ya Beb ya. Nah yang selanjutnya adalah jangan lupa para suami, saat kalian itu lagi bersama istri, kasihlah pujian gitu ya, aspirasi yang benar-benar tulus dari hati kalian. Kenapa begitu? Nah itu kurang lebih setidaknya membuat istri itu menjadi lebih percaya diri gitu, dan juga bisa membuat istri itu lebih rileks dan lebih happy lagi. Nah selain itu kalian juga harus menciptakan suasana yang nyaman, yang tenang gitu ya di saat kalian ingin bercocok tanam. Setidaknya gitu ya, kalian sebelum bertumpuk semprotkanlah wangian di area kamar kalian, atau kalian hidupkan lilin aromaterapi, kalian hidupkan musik kesukaan kalian, atau bisa kalian itu membeli lampu tidur yang kecil, jadi jangan terlalu terang gitu saat melakukan bercocok tanam. Jadi suasana itu lebih hidup, lebih romantis gitu, jadi agak-agak beda gitu ya Beb. Itu berpengaruh buat hubungan kalian ya. Nah lalu selanjutnya sebelum kalian melakukan bercocok tanam nih, nah alangkah lebih bagus kalau itu bercerita dulu, bersenda gurau, rilekskan diri kalian masing-masing sambil cerita, kalian sambil berpelukan atau kalian sambil pijit-pijitan dengan pasangan kalian. Nah itu lebih bagus ya Beb ya. Jadi biar emosional kalian itu dapat makin dekat dan makin intim satu sama lain. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.